Pemirsa, laga Indonesia melawan Uzbekistan nanti malam akan menjadi laga hidup mati skuad Garuda Muda. Lalu bagaimana peluang Garuda Muda di Piala Asia U20? Apakah bisa bangkit melawan Uzbekistan hari ini usai menelan kekalahan dari Iran? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat sore, Bungkus. Selamat sore, Pak. Iya, Bungkus, Uzbekistan ini kan bukan lawan yang sembarangan ya. Mereka berstatus juara bertahan. Bagaimana peluang kita? Iya, Uzbekistan ini bukan cuma juara bertahan, tapi juga termasuk tim elit di Asia ya. Tidak hanya di level U20, sampai ke tim seniornya pun termasuk tim elit. Bahkan klub-klubnya pun di kompetisi Liga Champions Asia juga mampu bersaing dengan banyak klub dari Jepang, Korea. Jadi memang ini akan menjadi pertandingan yang jelas tidak mudah bagi timnas U20. Tapi apapun kita butuh poin. Saya tidak bilang butuh kemenangannya, itu akan membebani pemain kalau buat saya. Butuh poin untuk menjaga peluang untuk lolos ke fase berikutnya. Jadi sesudah kemarin kalah 0-3 yang cukup menyakitkan, tentu sekarang yang penting itu bangkit dulu, rebound dulu mentalnya. Kalau mentalnya sudah bisa kembali pulih, mendapatkan poin dari laga melawan Uzbekistan, mudah-mudahan di laga terakhir lawan Yaman bisa menang, sehingga harapan lolos sebagai runner-up grup masih terpelihara. Jadi untuk mengalahkan Uzbekistan memang cukup sulit ya. Terakhir kita bertemu di pertandingan uji coba tahun 2024, awal Januari kalau nggak salah, itu juga kita kalah 2-3. Mudah-mudahan kita bisa pelajari kekalahan waktu itu, bisa kita benahi, dan di laga kali ini kita bisa tampil lebih baik dan mendapatkan poin. Kalau belajar dari kekalahan dengan Iran untuk bisa memperbaiki diri melawan Uzbekistan, apa saja yang menjadi catatan? Iya, nomor satu itu memperbaiki pertahanan ya. Pertahanan ini bukan berarti cuma soal kiper, soal 4 orang pemain di lini belakang ya. Tapi pertahanan secara kolektif. Pertahanan terdiri atas 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 3 pemain depan. Itu semua harus merupakan satu kesatuan yang mampu bertahan secara kolektif. Itu yang pertama. Yang kedua, Coach Indra juga punya PR untuk membenahi lini pertahanan, terutama ketika menghadapi situasi bola atas ya. Kita lihat waktu 3 gol lawan Iran itu semuanya terjadi dalam situasi bola atas, termasuk gol tendangan gunting ya, yang juga diangkat dari sayap. Ini harus diperbaiki karena sebetulnya persoalan mengantisipasi umpan-umpan silang itu sudah terlihat waktu turnamen mandiri di Jakarta ya. Itu kita ketika menghadapi Suriah, menghadapi Jordania, itu kan kebobolan oleh gol-gol dari umpan-umpan silang. Nah kemarin waktu lawan Iran kita masih kebobolan dengan cara yang sama. Mudah-mudahan bisa diperbaiki lawan Uzbekistan. Kalau perlu Coach Indra bisa mengubah formasi, misalnya dari dua back tengah dalam formasi 4-3-3 atau 4-4-2 menjadi 3 back tengah. Karena kalau kita pakai 3 back tengah, kita punya peluang memasukkan pemain yang posturnya cukup tinggi. Misalnya Sultan Jaki, itu mungkin akan membantu untuk mengatasi bola-bola atas. Tapi sekali lagi soal formasi, soal susunan pemain itu kewenangan pelatih ya. Cuma kita memang berharap perbaikan dari cara untuk mengantisipasi umpan-umpan silang dari sayap. Karena lawan kita, entah itu Iran, entah itu Uzbek, itu rata-rata memiliki postur yang sedikit di atas kita. Bedanya nggak banyak memang, tapi mereka sedikit di atas kita dari segi postur, termasuk nanti terakhir lawan Yaman. Iya, terkait dengan formasi, Coach Indra Syafri diprediksi akan menerapkan formasi 3-4-3. Apakah formasi ini akan efektif, Bungkus, menghadapi Uzbekistan U20? Ya, yang pertama kalau dari sisi pertahanan itu akan membantu mengatasi persoalan bola-bola atas ya, mudah-mudahan ya. Karena kita punya pemain di lini pertahanan yang posturnya cukup tinggi ya. Misalnya ada Sultan Jaki, pemain PSM itu posturnya di atas 185. Dia mungkin akan membantu Kadek Arel, membantu Iqbal atau membantu Buffon ketika menghadapi situasi umpan-umpan dari sayap. Nah, yang kedua mungkin juga bukan sekedar pertahanan ya. Kita juga punya problem dalam hal transisi bertahan ya. Ketika kita kehilangan bola di lapangan tengah atau di lini depan, itu seringkali pemain-pemain kita terutama di lini tengah terlambat turun melapis pertahanan. Ini juga harus diperbaiki transisinya. Dan yang ketiga tentu kita harus lebih banyak menciptakan kreativitas di lini depan ya. Kemarin sebetulnya waktu pertandingan di babak kedua lawan Iran, kita sudah sedikit membaik penampilannya di babak kedua, tapi penyelesaian akhir juga ternyata belum maksimal. Jadi memang PR-nya cukup banyak. Mudah-mudahan waktu istirahat sekitar 3 hari bisa dimanfaatkan oleh jajaran pelatih untuk memperbaiki PR yang cukup banyak itu. Oke, Bungkus, Anda juga sempat menyebut ya kalau mental bermain ini kan sangat penting, mental bermain supaya bisa main lepas. Apakah ini akan masih menjadi isu untuk menghadapi Uzbekistan?
Iya, jadi kadang-kadang pemain muda itu hari ini dia tertunduk karena kalah gitu ya. Besok udah bisa ketawa-ketawa karena emang pemain muda tuh relatif lebih gampang melepaskan diri dari beban gitu ya. Tapi tidak semua pemain punya karakter seperti itu ya. Kadang-kadang ada pemain yang masih ke bawah berhari-hari kekalahan itu masih disesali. Nah, inilah gunanya jajaran pelatih punya kemampuan untuk melakukan pendekatan secara personal dengan pemain, mampu membuat game-game, mampu membuat situasi yang lebih cair sehingga pemain bisa rileks di pertandingan kedua ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, secara permainan sebetulnya kita ini dengan Uzbekistan di pertemuan terakhir cukup rame ya. Kita kalah cuma 2-3. Waktu itu kita mencetak gol melalui Kaviatur dan Arliansa. Tapi persoalannya adalah ini pertandingan sebenarnya. Waktu itu kan uji coba. Ini pertandingan sebenarnya. Dan kemarin kita di pertandingan pertama kalah. Nah ini kadang-kadang bahayanya justru di sisi mental gitu. Kalau kita tidak bisa cepat lepas dari kekalahan kemarin, kita bisa nggak keluar nanti permainannya. Nah kalau kita bisa lepas dari tekanan mental akibat kekalahan kemarin, mungkin kita bisa rebound. Justru tidak mustahil kita tidak hanya mampu mempersulit Uzbekistan, menahan imbang, siapa tahu bisa menang. Jadi makanya saya dorong tim pelatih mengutamakan pemulihan mental di awal-awal ya. Tapi ketika sudah menjelang pertandingan tentu bukan soal mental saja, soal strategi, soal game plan, soal pengaturan detail pemain, siapa yang jaga siapa, siapa yang harus mengantisipasi bola atas, mengantisipasi tendangan bebas, itu kan semua detail harus diatur oleh pelatih dan saya percaya Coach Indra dengan jajarannya sudah melakukan itu. Oke, soal strategi, game plan, kemudian tadi catatan Anda bagaimana lini pertahanan dan juga kreativitas termasuk memanfaatkan peluang sampai penyelesaian akhir. Ini jangan sampai lolos ya Bungkus. Apa yang harus menjadi catatan utama begitu dari pelatih dan juga para pemain melawan Uzbekistan U20? Iya, catatan pertama adalah harus punya keyakinan bahwa kita belum tersingkir. Itu nomor satu. Masuk ke lapangan itu harus dengan kepala tegak. Istilahnya gini, kalau dalam sepak bola itu pertandingan kemarin itu ya sudah kemarin, hari ini ya hari ini. Jadi itu filosofinya, mentalitas yang harus dibangun itu. Masuk ke lapangan itu tidak dengan beban kekalahan kemarin, tapi betul-betul kita main dari 0-0 lagi. Harapannya dengan cara seperti itu kita bermain bisa lepas. Karena tim sehebat apapun kalau nggak lepas mainnya itu akan sulit. Nah kali ini kalau kita bisa lepas, seperti yang saya katakan kemarin tadi, bahwa waktu lawan Uzbekistan uji coba terakhir itu cukup ramai permainan kita, cukup mampu mengimbangi. Nah itu harapannya dengan bermain lepas bisa melupakan kekalahan kemarin. Hari ini kita juga bisa memberikan perlawanan lebih ketat, mencuri poin, bahkan kalau bisa menang tentunya. Nah, kalau bisa menang kita doakan ya. Kalau prediksi skornya berapa nih Bungkus? Amin. Saya sih berharap pokoknya hari ini imbang lah, minimal 1 poin aja. Minimal 1 poin dulu, kalau bisa lebih tentu alhamdulillah. Karena kalau kita tidak bisa meraih poin hari ini, kita tersingkir. Jadi mudah-mudahan hari ini minimal menahan imbang, kalau nggak 0-0, 1-1 nggak apa-apa. Kalau menang itu alhamdulillah sekali tentunya. Oke, baik kita doakan semoga bisa menang ya Bungkus, minimal imbang. Baik, terima kasih Pengamat Sepak Bola Muhammad Kusnaini sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.